Restore every heart
Selamat hari Minggu Bapak Ibu, selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online dari NLCC Indonesia. Hari ini tanggal 25 Agustus 2024. Hari ini kita sampai kepada topik yang terakhir dari seri khotbah tentang pengampunan. Kita akan mengakhiri seri khotbah ini dengan topik yang akan saya sampaikan hari ini, mengampuni dan melupakan. Sekali lagi, menutup seri khotbah pengampunan, saya akan menyampaikan firman Tuhan di bawah satu tema, mengampuni dan melupakan. Dasar firman Tuhan untuk khotbah hari ini terambil dari 2 Samuel pasal 12 ayat 13 dan 14. 2 Samuel pasal 12 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati." Mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu, kita berdoa sekali lagi sebelum kita lihat lebih jauh bagian firman Tuhan ini. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena hari ini kami ada waktu lagi duduk diam di sekitar firman-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami sudah banyak belajar melalui seri khotbah tentang pengampunan dan hari ini kami sampai kepada topik yang terakhir untuk menutup seri khotbah ini dengan tema mengampuni dan melupakan. Doa hamba, bagian firman Tuhan ini, topik hari ini yang sudah hamba persiapkan, yang sudah menjadi berkat buat hamba terlebih dahulu. Hamba berdoa kiranya juga menjadi berkat, menguatkan untuk semua Bapak Ibu yang sedang menonton ibadah ini secara online, sedang mengikuti ibadah online hari ini. Bahkan hamba berdoa, kalau ada di antara kami, di antara semua Bapak Ibu yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini, mengikuti ibadah online hari ini, yang benar-benar belum bisa melepaskan pengampunan, dan belum bisa melupakan, atau dalam proses sedang melupakan kepahitan hati mereka. Hamba berdoa melalui firman Tuhan ini, mereka mengalami pemulihan dari Tuhan, mereka disembuhkan, mereka mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk melepaskan pengampunan, tapi juga bisa kuat untuk melupakan semuanya. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, bersabdalah, karena kami sudah siap untuk mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mau mulai khotbah hari ini dengan fakta yang sedang terjadi. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang pernah mendengar kalau Korea Selatan baru saja menemukan sebuah penemuan ilmiah yang mereka beri nama nanomine. Nanomine ini adalah alat yang dimasukkan ke dalam otak kita, otak manusia, dan dapat dikontrol oleh remote control dari jarak jauh. Dengan tujuan apa Bapak Ibu? Dengan tujuan mengontrol pikiran, tapi juga dengan nanomine ini dikontrol dari jarak jauh, juga bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Dan sudah dicoba atau diuji coba pada tikus dan mampu membuat, menurut hasil surveinya, dapat membuat tikus-tikus itu menjadi sangat peduli terhadap anak-anak dan bahkan tikus-tikus itu juga makan lebih sedikit. Dengan kata lain, nanomine yang dipasang di tikus itu menolong untuk tikus itu bisa diet Bapak Ibu. Nah, nanomine ini juga mampu membuat kita, menurut mereka, mampu membuat kita untuk lupa terhadap hal-hal yang buruk, termasuk kegagalan di masa lampau, kegagalan kita di masa lalu Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, banyak ahli masih meragukan tentang nanomine ini, apakah nantinya bisa menjadi alat yang positif, yang membangun atau justru merusak. Bahkan banyak di antara mereka justru mengatakan bahwa kemungkinan besar nanomine ini tidak akan membawa hal yang positif, tidak banyak membawa hal yang positif, justru sebaliknya, akan justru merusak. Nah, pertanyaan juga sehubungan dengan topik kita hari ini Bapak Ibu. Apakah mungkin nanomine ini bisa menolong kita, menolong Bapak Ibu dan saya juga untuk bisa mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain di masa lalu? Ini pasti pertanyaan besar Bapak Ibu. Tapi saya pribadi, saya tidak yakin akan hal ini Bapak Ibu. Yang pasti hanya Tuhan saja yang sanggup, yang mampu untuk melakukannya. Hanya Tuhan saja yang sanggup untuk mengampuni dosa kita, tapi juga sekaligus melupakan semua kesalahan dan dosa kita manusia. Bapak Ibu, ada beberapa kebenaran penting yang harus kita ketahui sehubungan dengan tema kita hari ini. Mengampuni dan melupakan. Pertanyaan, mungkinkah? Mungkinkah kita sebagai manusia mengampuni tapi juga melupakan? Bukankah yang Bapak Ibu dan saya atau kita sering dengar adalah, mengampuni tapi melupakan, tunggu dulu. Atau ada yang juga yang katakan, mengampuni iya, bisa saya lakukan. Tapi untuk melupakan orang yang sudah menyakiti hati saya, melupakan peristiwa yang membuat saya luka, saya rasa ini persoalan lain. Bapak Ibu, ada beberapa kebenaran penting yang menurut saya perlu kita pahami bersama untuk bisa mengerti topik ini
khususnya berbicara tentang bagaimana kita bisa mengampuni dan pada saat yang bersamaan juga mungkinkah kita juga melupakannya. Kebenaran yang pertama Bapak Ibu yang perlu kita ketahui adalah kita perlu belajar sama-sama dan mengerti tentang pengampunan Tuhan. Apa itu pengampunan Tuhan? Bapak Ibu, kebanyakan dari kita atau kebanyakan orang akrab dengan ungkapan ini, mengampuni dan melupakan. Tapi mungkin banyak di antara kita juga tidak tahu dari mana asal-usul ungkapan ini. Mungkin kita tidak tahu bahwa asal-usul ungkapan ini mengampuni dan melupakan sebenarnya berasal dari Alkitab. Dari mana? Yeremia pasal 31 ayat 34. Bapak Ibu bisa buka Alkitab Bapak Ibu. Yeremia pasal 31, 34 bunyinya seperti ini. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah berubah pikiran dalam hal pengampunan dan melupakan dosa kita atau dosa bangsa Israel. Itu yang tertulis dalam Alkitab. Yang berubah itu adalah bangsa Israel, Bapak Ibu. Yang berubah itu adalah kita. Apanya yang berubah? Reaksi dan cara kita meresponi pengampunan Tuhan itu yang selalu berubah. Contoh bangsa Israel, Bapak Ibu. Tuhan selalu memberikan perjanjian baru dengan Israel. Tapi coba Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu baca. Setelah Tuhan mengampuni dosa mereka, apa yang bangsa Israel lakukan? Mereka kembali lagi menyakiti hati Tuhan. Dengan cara apa? Dengan melakukan dosa dan kejahatan yang lebih lagi dan lebih lagi. Dan tentu ini bukanlah pengampunan yang diinginkan oleh Tuhan, atau bukan juga pengampunan yang dibicarakan oleh Nabi Yeremia tadi. Yang saya bacakan atau yang kita baca sama-sama dari Yeremia pasal 31 ayat 34. Pengampunan yang dibicarakan oleh Yeremia tadi Bapak Ibu adalah sebuah pengampunan dari Tuhan yang didahului oleh pertobatan hati. Dan menghasilkan hati yang penuh penyesalan akan dosa. Orang Kristen yang tidak mau hidup dalam pertobatan Bapak Ibu seringkali memperkosa ayat ini. Memperkosa Yeremia pasal 31 ayat 34 ini untuk menutupi hati mereka yang sebenarnya tidak mau hidup dalam pertobatan. Ketika mereka dihajar oleh Tuhan, mereka kembali kepada Tuhan, mereka menyesali dosa-dosa mereka. Tapi apa yang terjadi? Sama seperti bangsa Israel tadi. Setelah semua keadaan aman dan nyaman, mereka kembali melakukan dosa yang sama. Mereka kembali melakukan kejahatan yang sama dan bahkan lebih buruk lagi. Dan Bapak Ibu ingat, siklus ini akan terjadi terus. Mereka kembali dihajar oleh Tuhan, kembali bertobat, buat dosa lagi. Dihajar oleh Tuhan, kembali bertobat, buat dosa lagi. Nah, pertanyaan, mengapa ini bisa terjadi Bapak Ibu? Mengapa terjadi seperti ini? Jawabannya adalah apa? Karena memang pertobatan mereka adalah pertobatan yang palsu. Mereka tidak sungguh-sungguh menyadari bahwa dosa yang mereka lakukan menyakiti hati Tuhan dan merugikan diri mereka sendiri. Berbeda sekali Bapak Ibu cara kita atau cara orang yang sudah bertobat, yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan orang yang belum bertobat. Berbeda cara kita, cara mereka meresponi pengampunan Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekali lagi yang dimaksud oleh Yeremia ketika dia berkata Tuhan akan memberi pengampunan dan akan melupakan dosa manusia. Itu hanya terjadi jika terjadi pertobatan yang sejati, bukan pertobatan palsu dari kita manusia. Dan ini sudah kita nikmati sebenarnya sebagai orang percaya yang telah dilahirkan kembali. Kita menerima pengampunan Tuhan atas seluruh dosa-dosa kita. Dan Tuhan tidak mengingat dosa kita lagi di masa lampau. Tapi yang perlu Bapak Ibu ingat, cara kerja setan berbeda. Setan selalu mengingatkan, mengungkit dosa dan kesalahan kita di masa lalu. Sekalipun Bapak Ibu dan saya, sekalipun kita telah mengalami kelahiran kembali. Jadi Bapak Ibu, yang perlu kita ingat adalah, jika kita sudah dilahirkan kembali secara rohani, dengan kata lain telah mengalami pertobatan sejati, dan ada pikiran untuk mengingat kembali dosa di masa lalu, itu sudah bisa dipastikan asalnya dari setan Bapak Ibu. Karena tadi Yeremia 31-34, Tuhan mengampuni kita, dia melupakan. Kalau sampai Bapak Ibu sudah mengalami kelahiran kembali, bertobat, tapi masih ada suara yang mengingatkan kesalahan di masa lampau, yang membuat Bapak Ibu akhirnya tidak bisa maju, tidak bisa bertumbuh secara rohani. Patahkan dalam nama Tuhan Yesus, karena itu dari setan. Itu pengampunan Tuhan Bapak Ibu. Yang kedua, kebenaran yang kedua yang menurut saya perlu kita mengerti bersama. Berbicara tentang mengampuni dan melupakan. Yang kedua, ingat pengampunan Tuhan tidak membebaskan kita dari konsekuensi dosa. Ayat 13 tadi dari 2 Samuel.
Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berbuat dosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Dan disambung ayat 14, "Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan," kata Natan, Nabi Natan, "pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati." Bapak Ibu, pertanyaan, apa yang terjadi di kisah Daud ini? Berbicara tentang pengampunan Tuhan tadi yang melupakan, kita mungkin bertanya ketika kita baca kisah Daud. Loh, katanya Tuhan mengampuni dosa orang yang bertobat dan melupakannya. Tuhan melupakan. Tapi mengapa Daud masih harus berhadapan dengan konsekuensi dosa dia? Apakah ini merupakan hal yang bertentangan dengan janji Tuhan? Apakah ini bertentangan dengan konsep tentang pengampunan Tuhan tadi? Bapak Ibu, dalam Alkitab inilah menurut saya contoh terbaik justru tentang pengampunan Tuhan yang sempurna. Bapak Ibu perhatikan, Daud diampuni sebenarnya sebelum dia mengakui dosanya di hadapan Nabi Natan. Kenapa? Perhatikan, Nabi Natan katakan, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu." Kenapa Bapak Ibu? Karena sebelum Daud mengaku dosanya, Tuhan telah mengampuni dosa persinahan dan dosa pembunuhan berencana Daud. Karena dalam kemahatauannya, sekali lagi dalam kemahatauan Tuhan, Tuhan tahu bahwa Daud akan bertobat setelah dia ditegur oleh Nabi Natan. Dan benar, itu yang terjadi. Daud bertobat, dia mengaku dosanya kepada Tuhan. Dan inilah keajaiban dari pengampunan Tuhan, Bapak Ibu. Lihat Yeremia pasal 5 ayat 1. Firman Tuhan katakan, "Periksalah di tanah-tanah lapangnya, apakah kamu dapat menemui seseorang. Apakah ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran? Maka aku mau mengampuni kota itu." Bapak Ibu, yang Yeremia maksudkan di sini adalah mengampuni sebelum orang berdosa berhenti berbuat dosa tidaklah masuk akal. Sekali lagi, mengampuni sebelum orang berdosa berhenti berbuat dosa tidaklah masuk akal. Itulah pengampunan Tuhan. Benar? Pengampunan Tuhan selalu didasari atau harus dimulai dari pertobatan yang berdosa. Pertobatan dari kita, manusia berdosa. Namun sekali lagi, tidak berarti tanpa konsekuensi dosa. Bukan Tuhan ingkar janji, Bapak Ibu. Bukan berarti Tuhan tidak menepati janjinya. Bukan berarti firman-Nya tidak ditepati. Tapi itulah habitat dosa. Ini yang sering kita lupakan, Bapak Ibu. Saya memberi contoh orang yang terlibat dengan kecanduan alkohol atau drugs di masa lalu. Mereka bertobat. Mereka menerima Tuhan Yesus. Dosa mereka diampuni, Bapak Ibu? Ya, pasti. Mereka diampuni secara sempurna oleh Tuhan. Dan sesuai janji Tuhan, Tuhan tidak akan mengingat-ingat lagi dosa itu. Tapi pertanyaan, apakah akibat konsekuensi dari dosa yang mereka lakukan di masa lalu bagi tubuh mereka, apakah hilang begitu saja? Tentunya tidak, tetap ada. Racun alkohol atau drugs itu akan merusak sistem pencernaan mereka dan mungkin bagian tubuh lainnya, Bapak Ibu. Dan itu tidak dapat dihindari. Itu konsekuensi, belum lagi masalah kerugian secara finansial, Bapak Ibu. Waktu kami pelayanan di Sidoarjo, kami kenal seorang dokter di Surabaya yang punya hati dan beban untuk menolong orang-orang mantan pecandu obat-obatan, Bapak Ibu. Dia tampung di rumahnya, dia doakan, dia layani, dia obati. Dia katakan, untuk satu orang mantan drugs addict, yang benar-benar addict dengan obat-obatan, Bapak Ibu, untuk sembuh, itu membutuhkan uang miliaran rupiah, Bapak Ibu. Mahal sekali. Konsekuensi dari dosa yang dilakukan tentunya tidak bisa hilang begitu saja. Akibat dari dosa yang mereka lakukan. Itu hanya contoh saja, Bapak Ibu, secara fisik. Seperti itu juga yang terjadi dalam kasus Daud, Bapak Ibu. Daud sungguh-sungguh menyesali dosanya. Tuhan mengampuni dia. Tapi akibat pertama yang Daud harus terima sebagai konsekuensi persinahan dan pembunuhan terhadap Uria adalah apa? Kematian anaknya atau kematian anak dari Betseba. Anaknya langsung mati. Bukan itu saja, Bapak Ibu, kata Tuhan, pedang atau perang tidak akan berlalu dari keturunan Daud sampai selama-lamanya. Dan juga kata Tuhan, Absalom anak Daud melakukan pemberontakan, bahkan mencemari istri-istri ayahnya, Bapak Ibu. Tuhan mengampuni dan melupakan dosa Daud, tapi sekali lagi konsekuensi dari dosa yang iblis tawarkan kepada Daud atau juga kepada kita manusia berdosa akan tetap ada. Ini tidak berarti bahwa pengampunan Tuhan tidak sempurna, bukan. Tapi itulah habitat kesenangan dosa yang selalu tidak pernah gratis, Bapak Ibu. Belas kasihan Tuhan tidak bisa dilepaskan juga dari kekudusannya dalam menghukum dosa. Sehingga Bapak Ibu, pelajaran penting juga untuk kita, jangan pernah bermain-main dengan dosa. Walaupun tahu bahkan
nantinya akan ada anugerah. Akan ada pengampunan. Oh, Tuhan nanti akan ampuni saya dan Tuhan akan melupakan dosa-dosa saya. Ada belas kasihan, ada pengampunan dari Tuhan. Tapi jangan pernah main-main dengan dosa. Ingat selalu bahwa konsekuensi dosa akan tetap ada. Yang terakhir Bapak Ibu, yang ketiga. Kita mau belajar tentang pengampunan manusia. Kita sudah belajar tentang pengampunan Tuhan. Kita sudah belajar bahwa Tuhan mengampuni kita tapi selalu ada konsekuensi. Diampuni bukan berarti lepas dari konsekuensi. Dan sekarang mari sama-sama kita belajar tentang pengampunan manusia. Bagaimana dengan kita manusia Bapak Ibu? Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya? Ketika kita mengampuni seseorang atas dosa dan kesalahan yang telah mereka lakukan kepada kita. Ketika Bapak Ibu dan saya pernah disakiti oleh orang di masa lalu. Haruskah atau mampukah kita untuk melupakan kesalahan dan dosa tersebut? Setelah kita dilukai oleh orang terdekat dengan kita misalnya. Setelah kita dihianati oleh orang terdekat kita. Apakah mampukah kita, sanggupkah kita dalam sekejap melupakan semuanya itu Bapak Ibu? Menarik Bapak Ibu, saya membaca sebuah artikel yang ditulis oleh Eric Skelis yang menulis tentang 10 kebenaran tentang pengampunan. Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama, mengampuni bukan melupakan. Ingat hal ini sebelum Anda mengampuni. Ini kata Eric Skelis. 2. Pengampunan bukan berarti menyangkal rasa sakit hati, namun menyerahkannya kepada Tuhan. Berikut, pengampunan tidak sama dengan rekonsiliasi. Dibutuhkan 2 orang untuk berdamai, tapi hanya dibutuhkan 1 orang untuk mengampuni. Pengampunan bukan berarti menghindari keadilan Tuhan, namun membiarkan Tuhan melaksanakan keadilannya pada waktu dan caranya. Mengampuni bukan memaafkan perilaku yang salah, namun mengakui bahwa perilaku tersebut salah tapi tidak boleh terulang lagi. Berikut Bapak Ibu, pengampunan bukan menunggu waktu untuk menyembuhkan semua luka, karena waktu tidak selalu menyembuhkan luka. Beberapa orang tidak mengizinkan penyembuhan. Pengampunan bukan berarti membiarkan orang yang bersalah lolos, namun memindahkan orang yang bersalah dari jerat Anda ke jerat Tuhan. Pengampunan bukan berarti menghilangkan rasa sakit hati, namun berhasil mengatasi rasa sakit hati. Pengampunan bukan memendam amarah kita, namun menyelesaikan kemarahan kita dengan melepaskan kemarahan kita di bawah kaki Tuhan. Dan yang terakhir, pengampunan bukan sebuah perasaan. Pengampunan sebuah pilihan. Bapak Ibu ingat, topik khotbah saya pertama dalam membuka seri khotbah ini. Bapak Ibu, saya secara pribadi setuju dengan tulisan ini, apa yang ditulis oleh Eric Skelis. Karena itulah yang diajarkan oleh firman Tuhan tentang arti mengampuni dan melupakan bagi kita manusia, khususnya bagi Bapak Ibu dan saya sebagai manusia yang berdosa, manusia yang penuh dengan keterbatasan. Bapak Ibu ingat kembali cerita Yusuf. Ketika saudara-saudara Yusuf memperlakukan dia dengan kejam dan kemudian mereka meminta pengampunan Yusuf, Yusuf ampuni mereka? Yes, ya. Yusuf mengampuni mereka dan memperlakukan mereka dengan baik. Bapak Ibu bisa lihat di Kejadian pasal 50 ayat 17 sampai 21. Karena kedekatan Yusuf dengan Tuhan, Yusuf mengampuni mereka. Bahkan sebelum mereka meminta maaf, Bapak Ibu. Dan Yusuf memberi nama anak sulungnya Manasye, yang artinya apa Bapak Ibu? Baca Kejadian 41 ayat 51. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya, itu sebab katanya apa? Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Apakah itu berarti Yusuf melupakan semua perbuatan jahat saudara-saudaranya Bapak Ibu? Sekali lagi, tidak. Baca Kejadian pasal 45 ayat 4. Yusuf katakan apa? Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Pertanyaan Bapak Ibu. Apakah itu berarti Yusuf melupakan semua perbuatan jahat saudara-saudaranya? Tidak Bapak Ibu. Lihat, baca Kejadian 45 ayat 4. Apa yang Yusuf katakan di situ? Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Bapak ingat sekali lagi khotbah saya pertama Bapak Ibu. Yusuf tidak melupakan semua perbuatan jahat saudara-saudaranya yang menjual dia ke Mesir. Namun Yusuf melihat hal itu sebagai cara Allah, cara Tuhan memelihara keluarganya di masa-masa kelaparan pada waktu itu. Yusuf mengampuni mereka Bapak Ibu, namun bukan berarti Yusuf melupakan apa yang mereka lakukan di masa lampau terhadap dirinya. Bukan berarti Yusuf melupakan kejahatan saudara-saudaranya. Yusuf juga manusia biasa, sama dengan Bapak Ibu dan saya, dia tidak bisa melupakan begitu saja. Hanya Bapak Ibu, cara pandang Yusuf berbeda dengan orang yang tidak di dalam Tuhan. Kedekatan Yusuf dengan Tuhannya memampukan Yusuf untuk mengampuni dan melihat dosa saudara-saudaranya sebagai hal yang diizinkan oleh Tuhan. Agar apa? Agar dia bisa menjadi penguasa di Mesir. Itu cara Tuhan. Dia tidak melupakan, tapi dia tidak pahit hati dan dia tidak dendam. Ini perbedaannya.
Ini yang penting Bapak Ibu, poin ini penting. Kita harus mengampuni kesalahan orang lain kepada kita. Tapi ketika kita mengampuni, kita meninggalkan kemarahan, meninggalkan sakit hati, meninggalkan keinginan-keinginan untuk membalas dendam, meninggalkan kepahitan. Kenapa? Karena satu hal, kita tahu bahwa Allah memakai itu untuk kebaikan kita. Iblis akan selalu berusaha mengingatkan dosa orang lain kepada kita dengan tujuan membuat kita pahit hati, marah, dendam, luka batin, dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu ingat, Tuhan selalu punya cara lain yang benar-benar berbeda 180 derajat dengan penipuan setan, dengan penipuan iblis. Bapak Ibu bisa lihat perkataan Paulus dalam Roma pasal 8 ayat 28. Ini sama dengan apa yang Yusuf katakan dalam Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Ya ini apa? Memelihara hidup suatu bangsa yang besar, Bapak Ibu. Tantangan buat kita semua hari ini. Bapak Ibu mengakhiri menutup seri khotbah pengampunan. Apa yang sedang Bapak Ibu simpan hari ini? Apa yang sedang Bapak Ibu pegang yang membuat Bapak Ibu tidak mampu untuk melihat dosa orang lain kepada diri Bapak Ibu, kepada kita? Kita tidak bisa melihat dari sisi rencana Tuhan. Apa itu Bapak Ibu? Apa yang membuat sehingga Bapak Ibu akhirnya tertutup, tidak bisa melihat rencana Tuhan yang sangat indah dalam hidup Bapak Ibu? Karena sebuah kepahitan. Karena Bapak Ibu tidak bisa melepaskan sebuah pengampunan. Bapak Ibu, saya akhiri khotbah ini dengan satu cerita. Cerita tentang seorang mahasiswa Fakultas Elektronik Iran bernama Amene Bahrami. Telah menunggu selama 7 tahun hingga tiba waktunya di mana penyerangnya itu akhirnya harus diadili. Dia masih ingat betul bagaimana pada bulan November 2004, seorang bernama Majid Mofahedi, seorang mahasiswa di sebuah universitas Iran, yang rupanya telah ditolaknya selama lebih dari 2 tahun karena Majid tadi berusaha mendekati dia secara romantis, maksudnya ingin date dengan dia dan berusaha untuk mendekati dia juga secara fisik, mengikutinya ke halte bus, dan karena ditolak Bapak Ibu, rupanya si Majid tadi menyimpan sakit hati dan akhirnya dia menyiram Bahrami atau Amene Bahrami tadi menyiram dengan satu ember asam asid Bapak Ibu, yang akhirnya membuat Amene Bahrami itu cacat dan buta. Karena asam asid tadi Bapak Ibu. Nah, minggu lalu diceritakan, itu pada waktu 31 Juli 2001 penantiannya akan keadilan hampir berakhir. Sesuai dengan hukum Islam, pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Mofahedi pada tahun 2008, Bapak Ibu. Dan atas permintaan korbannya, menjatuhkan hukuman mata ganti mata kepadanya secara harfiah. Artinya, mata buta diganti dengan mata buta juga. Kira-kira begitu. Dia juga harus dihukum dengan membutakan matanya. Kira-kira begitu. Nah Bapak Ibu, di bawah pengawasan hukum, seorang dokter telah mempersiapkan dan membius Mofahedi untuk menerima asam juga di matanya sendiri. Pada menit terakhir Bahrami turun tangan. Bapak Ibu, ini yang menarik. Apa yang terjadi? Waktu si Mofahedi akan dihukum, disiram asam ke matanya supaya dia juga buta. Diceritakan Bapak Ibu, Bahrami turun tangan untuk menyelamatkan dia. Dengan cara apa? Menawarkan pengampunan atas kejahatan. Dan rupanya pihak pengadilan menegakkan keputusannya untuk menerima permintaan itu, untuk memaafkan dan menghentikan pelaksanaan hukuman. Itu Bapak Ibu detik-detik terakhir. Sudah mau disiram matanya, akhirnya Bahrami turun tangan. Dia minta tolong supaya tidak dilaksanakan, Mofahedi diampuni. Dan Bahrami katakan apa? Saya tidak pernah bermaksud membiarkan Majid untuk dibutakan waktu dia diinterview oleh CNN. Dengan mengatakan balas dendam seperti ini tidak akan sepadan. Bapak Ibu, perubahan hati dari Bahrami sebagian rupanya didasarkan pada nasihat yang diterimanya dari sama seorang teman yang bernama Amir Iran Sabori yang mengatakan kepadanya bahwa hei, tindakan seperti itu akan membuktikan kepada dunia. Kalau engkau mengampuni dia, akan membuktikan kepada dunia bahwa orang Iran itu baik hati dan memiliki hati yang penuh maaf. Tapi Bapak Ibu, meskipun demikian, Bahrami mengatakan penyerangnya belum bertobat. Majid Mofahedi belum bertobat. Dia telah membebaskannya dari keadilan balas dendam. Maksudnya, Bahrami sendiri telah dibebaskan dari dendam yang dialami. Tapi dia masih menuntut ganti rugi finansial kepada Mofahedi untuk apa? Menutupi biaya pengobatan matanya. Dan dia juga tetap meminta pengadilan untuk tetap menahan Mofahedi di penjara sampai dia mampu membayar semuanya secara penuh, Bapak Ibu.
Itu yang terjadi dalam kisah ini. Nah, ketika dia ditanya, apakah menurutnya, ketika Bahrami ditanya, apakah menurutnya tindakannya akan berdampak pada orang lain? Dia mengatakan, dia tidak berpikir banyak orang akan mengikuti teladannya. Dia tidak berpikir tentang tanggapan orang lain. Tapi bagi dia katakan, kalau orang itu bisa melakukan seperti apa yang dia lakukan, paling tidak itu akan membuktikan bahwa mereka adalah manusia yang hebat, katanya. Nah, Bapak Ibu, itu kisah Ameneh Bahrami, seorang beragama Islam dari Iran. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya? Bagaimana dengan kita yang mengaku sebagai orang Kristen, orang percaya? Maukah kita mengampuni mereka yang telah menyakiti kita? Pertanyaan buat kita semua. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu masih menyimpan sesuatu, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah bersyukurlah atas pengampunan Tuhan yang telah kita terima. Ingat, berapa banyak dosa yang Bapak Ibu rasakan yang telah Tuhan ampuni. Berapa banyak orang yang telah menyakiti Bapak Ibu. Bapak Ibu ingat. Ingat tentang pengampunan Tuhan yang Bapak Ibu alami. Yang berikut, mintalah kekuatan dan kemampuan dari Tuhan untuk membantu Bapak Ibu untuk melepaskan pengampunan. Dan melihat dari kacamata Tuhan, kacamata Allah, bahwa banyak kali kejahatan, kecurangan, ketidakadilan, kebencian yang dilakukan orang lain kepada kita. Ingat, adalah cara Allah untuk memberkati hidup kita. Dan sebenarnya adalah cara Allah yang sedang mempersiapkan kita untuk hal yang lebih besar di masa yang akan datang. Sehingga Bapak Ibu, biarlah pengampunan yang kita lepaskan akan berdampak luas bagi sekeliling kita, juga bagi dunia. Seperti kata Amir tadi, yang dia sarankan kepada Bahrami. Biarlah dunia tahu bahwa orang Kristen, kalau dia katakan biarlah orang Iran tahu bahwa orang Iran itu adalah baik hati, Bapak Ibu. Harusnya kita sebagai orang Kristen, ketika kita melepaskan pengampunan dengan satu tujuan, supaya orang di sekeliling kita tahu dan bisa melihat bahwa Bapak, Ibu, dan saya sebagai orang Kristen, orang percaya yang sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang di sekeliling kita melihat gereja adalah mereka, atau adalah kita, atau gereja adalah orang-orang yang baik dan yang punya hati kasih yang bisa selalu siap mengampuni. Gampang? Tentunya tidak, Bapak Ibu. Kita tetap membutuhkan anugerah Tuhan. Tapi mustahil? Tidak mustahil. Oleh karena itu, mintalah kasih dari Tuhan. Minta pengampunan dari Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan untuk bisa melepaskan pengampunan. Tapi juga step by step, secara perlahan, kita bisa dibawa oleh Tuhan untuk akhirnya bisa melupakan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk firman-Mu hari ini. Bahkan terima kasih untuk seri khotbah pengampunan selama bulan ini. Hamba berdoa kiranya selain hamba atau para hamba Tuhan yang menyampaikan, kami semua terlebih dahulu dilawat, diberkati, dikuatkan oleh Tuhan. Hamba berdoa supaya melalui seri khotbah pengampunan ini, bahkan melalui khotbah hari ini sebagai penutup, mengampuni dan melupakan, kiranya menjadi berkat buat semua Bapak Ibu yang sudah mendengarkan bagian firman Tuhan ini. Sekali lagi hamba berdoa, kalau ada di antara Bapak Ibu yang sedang mengikuti mendengarkan khotbah ini, mereka selama ini masih sulit untuk melepaskan pengampunan. Bahkan mereka juga mungkin sulit untuk melupakan. Tuhan, tolong mereka. Kuatkan mereka dengan kuasa kasih-Mu. Supaya mereka juga dimampukan untuk mengampuni, tapi juga melupakan. Sehingga mereka dibebaskan, sehingga kesaksian hidup mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya sekali lagi kita semua diberkati lagi oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Bahkan kita diberkati lagi oleh Tuhan melalui seluruh rangkaian seri khotbah tentang pengampunan. Saya jujur kepada Bapak Ibu, saya dan Ibu Sarah pun diberkati Tuhan melalui seri khotbah ini. Bahkan saya secara pribadi pun Bapak Ibu, ketika menyampaikan firman Tuhan, 2 kali menyampaikan firman Tuhan tentang pengampunan, termasuk apa yang saya sampaikan barusan hari ini, berbicara kuat dalam hidup saya juga Bapak Ibu. Karena saya pun sedang mengalami apa yang saya sampaikan tadi. Saya masih terus minta kemampuan, kekuatan dari Tuhan. Seperti apa yang saya share, saya khotbahkan. Supaya saya diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk bisa mengampuni orang yang dekat dengan saya. Yang pernah menyakiti saya, mengkhianati saya Bapak Ibu. Saya terus berdoa, minta kekuatan dari Tuhan. Tapi melalui firman Tuhan ini saya percaya, Bapak Ibu dan saya, kita semua akan diberikan kemampuan, kekuatan oleh Tuhan. Urusan kita hanya satu, lepaskan pengampunan,
lepaskan kasih dari Tuhan. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin.